حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده لا نبي بعده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه كلهم أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة أما بعد. Tayyib ayu'al rahmani wa rahimakallah. Kita kembali pada pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajurumiyah karya Syekh Abu Anas Malik Al-Mahdari hafizahullah ta'ala, bahas Safha Ar-Rabi'ah wa Tamanun di halaman 84, babu marfu'atil asma. Kemarin kita selesai dari bab fi'il, maka sekarang kita masuk ke isim kembali, yaitu pada isim-isim yang marfu. Qala musannifu babu marfu'atil asma, ya, bab tentang isim-isim yang marfu. Al-marfu'atu sab'ah. Isim-isim marfu itu ya isim-isim yang nanti dia harus dibaca dalam keadaan rafa, ada 7. Wahia al-fa'ilu. Pertama fa'il, kemudian wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, ya, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau dengan kata lain, dia adalah maf'ul yang menggantikan fa'il yang dihapus. Nama lainnya naibul fa'il. Istilah lainnya adalah dari naib fa'il itu al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Wal mubtada'u wal khabaru, wal mubtada'u wa khabaruhu, mubtada dan khabarnya, ini 4. Ismu kana wa akhwatiha, isim dari kana dan salah satu di antara saudari-saudarinya, ya, isim kana. Wa khabaru inna wa akhwatiha, dan saudari dan khabar inna serta atau saudari-saudarinya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wattabi'u lil marfu'i, ya, pengikut dari isim marfu tersebut. Wahwa arba'atu asya, dan tabi ada 4 macam, an-na'tu wal atfu wat tawkidu wal badalu. Asyarhu, kemudian penjelasan dari Syekh Malik Abu Anas. Al-marfu'atu hiya al-asma'ul lati hukmuha ar-raf'u. Maksud dari istilah marfu'at adalah isim-isim yang hukumnya itu rafa, ya, dibaca marfu'. Wa dzakara al-mu'allifu minha al-fa'ila wan naib al-fa'ili wal mubtada'a wa khabaruhu wa khabaru inna wa tabi'a al-marfu'. Kemudian sang mu'allif Syekh Hasan Haji menyebutkan isim-isim yang dibaca rafa ini jumlahnya ada 7. Yang pertama fa'il, kedua naibnya, atau tadi istilah di matan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kemudian mubtada serta khabar, 3 dan keempat. Yang kelima ismu kana, keenam khabaru inna. Dan yang terakhir, ya, yang ketujuh tabi untuk isim-isim marfu tadi, ya, tabi bagi mubtada, bagi khabar, atau tabi untuk fa'il atau naibul fa'il, atau tabi bagi isim kana atau khabar inna. Ya, bisa na'at, bisa ataf, bisa taukid, bisa badal. Ya, berarti ada 6 pas tambah tabi'nya ada 7. Famata waqa'al ismu fi ahadi hadhil mawadi'i, maka manakala kapanpun isim itu terletak pada salah satu kedudukan yang tadi disebutkan oleh mu'allif, fa hukmuhu ar-raf'u, maka nanti hukumnya harus dibaca rafa. Ketika dia adalah fa'il, rafa'kan. Ketika dibaca naib fa'il, rafa'kan juga, dan seterusnya hingga yang ketujuh tadi, yaitu tabi. Wasatamuru bika mufassalatan baban bi'idnillahi ta'ala. Dan nanti penjelasan dari isim-isim marfu ini, ya, akan ditemui masing-masingnya, ya, bab demi bab setelah ini. Isim marfu yang pertama fa'il. Qala al-musannifu babul fa'ili. Al-fa'ilu huwa lismul marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu.
kata musannif, fa'il adalah isim ya, yang marfu, yang disebutkan setelahnya itu fi'ilnya. Maksudnya qablahu fi'luhu, ya sebelumnya itu fi'ilnya. Ya, fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il, ya ringkasnya demikian. Berarti pertama, fa'il itu dia adalah isim, kemudian hukumnya itu rafa, kemudian dia terletak setelah fi'il, atau nanti yang mewakili fi'il. Nah ini hukum atau ketentuan bagi fi'il, bagi fa'il. Ya dia isim, dibaca marfu, letaknya itu ya setelah fi'il, dan nanti maknanya adalah dia itu sahib fi'ilnya. Wa huwa ala qismaini, dan fa'il terbagi menjadi dua kelompok, ya, zahirin wa mudmarin. Nah, fa'il berupa isim zahir dan fa'il yang berupa dhamir. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan yang pertama ini ya macam-macam fa'il berupa isim zahir. Fadzahiru nahu qalik, maka isim yang zahir sebagai fa'il itu seperti perkataan dalam kalimat qama zaidun. Maka zaidun di sini dia isim, dia dibaca marfu dan terletak setelah fi'il. Ya, fi'ilnya itu disebutkan sebelum fa'ilnya. Qama zaidun. Kemudian yakumu zaidun. Qama zaidani wa yakumu az-zaidani. Qama zaiduna wa yakumu az-zaiduna. Nah, wa qama rijalu wa yakumu rijalu. Nah, di sini semuanya adalah fa'il berupa isim mudzakkar. Ada yang berupa isim yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Wa qamat hindun wa taqumu hindun. Wa qamatil hindani wa taqumul hindani. Wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu. Wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu. Nah, di sini contohnya adalah isim-isim bagi yang mufrad, musanna ataupun jamak, tetapi yang berjenis muannas. Yang jamaknya ada yang jamak muannas salim, ada yang jamaknya jamak taksir. Seperti tadi juga sebelumnya jamaknya ada yang mudzakkar salim, ada yang jamak taksir, ya diwakili oleh contoh-contoh tadi semua. Wa qama akhuka wa taqumu wa yaqumu akhuka. Kalau tadi contoh-contoh yang berakhir tunggal, maka sekarang murakkab, ya berupa susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa qama gulami wa yaqumu gulami. Nah, kali ini contoh fa'ilnya dia murakkab, tetapi i'rabnya itu i'rab muqaddar. Ya, alamat i'rabnya tidak tampak. Wa ma asbaha dzalik, dan lain sebagainya yang seperti contoh-contoh yang disebutkan tadi. Nah, semuanya itu fa'ilnya dibaca marfu, dia adalah isim atau letak setelah fi'il. Dan juga nanti ya maknanya adalah alaman fa'al fi'la awi tasafat bihi, yang menunjukkan pelaku fi'il atau dia disifati oleh fi'ilnya tadi. Nah, qala asy-syarhu al-fa'ilu ta'rifuhu lughatan huwa man awjada al-fi'la. Fa'il definisinya secara bahasa huwa man awjada al-fi'la, ya, yaitu orang yang melakukan suatu pekerjaan, ya menghasilkan suatu perbuatan. Nah, itu makna fa'il secara bahasa. Nah, misalnya Zaidun qoma, maka secara makna bahasa ini Zaidun itu orang yang berdiri, dia yang melakukan pekerjaan berdiri. Zaidun doroba, maka yang memukul itu Zaid. Tapi ini secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, huwa lismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu.
dia adalah isim yang marfu yang disebutkan setelah fiilnya. Qablahu fi'luhu, sebelumnya itu ada fiil. Maksudnya di sini adalah fiil maklum, ya, yang belum diubah singgohnya menjadi mabniun lil majhul, ya masih fiil maklum, ya isim marfu yang terletak setelah fiil maklum. Itulah fa'il secara istilah nahwu. Misaluhu qama zaidun. Misalnya qama zaidun, maka zaidun di sini ismun wa huwa marfu'un wa dzukira ya ba'da al-fi'lil ma'lum. Dia adalah isim dibaca marfu dan posisinya setelah fi'il ma'lum. Nah, itulah fa'il menurut istilah nahwu. Beda dengan zaidun qoma. Maka zaid adalah isim yang terletak sebelum fi'il ma'lum. Maka kalau menurut definisi nahwu, meskipun ini maknanya memang yang memukul adalah, yang berdiri adalah zaid, tapi kata zaidun dalam kalimat zaidun qoma, dia bukanlah fa'ilnya. Jadi kalau ditanya dalam kalimat zaidun qoma, dalam terminologi nahwu, mana fa'ilnya? Maka fa'ilnya bukan zaidun. Nanti dicari yang lain. Beda dengan kalimat seperti ini, qama zaidun, maka terpenuhi. Dia isim, dia marfu, kemudian dia terletak setelah fi'il ma'lum. Barulah kita katakan qama zaidun. Di sini zaidun adalah fa'il. Ya, i'rabuhu, adapun i'rabnya dari kata kalimat tadi qoma fi'lun madin, zaidun fa'ilun. Ya, zaid adalah fa'il. Wa huwa ismun marfu'un, dan dia adalah isim marfu'. Dzukira qablahu fi'lun waqi'un minhu. Sebelumnya adalah fi'ilnya, ya, fi'il yang berasal dari zaid. Zaid yang berdiri. Ya, syaratnya dia isim, dia marfu. Nah, setelah fi'il yang ia hasilkan. Kemudian anwa'uhu, jenis-jenis fa'il. Ya, zahirun wa mutmarun. Fa'il bisa berupa isim zahir, bisa berupa dhamir. Awalan, yang pertama al-fa'ilul zahiru. Fa'il yang berupa isim zahir. Bahwa yurfa'u bid dhammati, dan diantaranya yang dirofakkan dengan dhammah. Idza kana mufradan, apabila dia termasuk isim mufrad. Nahwu qoulihi ta'ala wa ja'a rabbuka. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wa ja'a rabbuka. Maka ja itu fi'il madhi. Kemudian rabbuka isim marfu, terletak setelah fi'il ja'a, fi'il ma'lum. Maka rabbu di sini fa'ilun. Ya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira 'ala al-akhir. Au jam'a mu'annatsin saliman. Ya, dirafa'kan dengan dhammah. Salim kalau dia adalah isim mufrad, juga kalau dia adalah isim jamak mu'annas salim. Nahwu qoulihi idza ja'akumul mu'minatu. Al-mu'minatu isim marfu terletak setelah fi'il maklum. Dan dia marfu di situ tanda rafa'nya dhammah. Jadi anau jam'u mu'annatsin salim. Au jam'a taksirin, atau apabila dia berupa isim jamak taksir, maka juga dirafa'kan dengan dhammah. Nahwu qoulihi ta'ala qalatil a'rabu. Ya, sama al-a'rabu datang setelah fi'il maklum. Ya, dia isim jamak taksir. Oleh karena itu tanda rafa'nya juga dengan dhammah. Wa yurfa'u bil wawi. Ya, fa'il juga bisa rafa dengan
tanda rofa huruf, yaitu wawu. Kapan? Idza kana jam'a mudzakarin saliman. Kalau dia adalah berupa isim jamak mudzakkar salim. Nahu qouli ta'ala qala al-hawariyuna. Hawariyuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakarin salim. Au minal asma'il khamsati, atau kalau dia adalah termasuk isim-isim yang 5, al-asma'ul khamsah. Nahu qolihi qala abuhum. Abuhum, abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i al-wawu li'annahu minal asma'il khamsah. Wa yurfa'u bil alifi. Fa'il juga bisa berupa isim yang dirofakkan dengan alif. Nah, idza kana musannan. Kalau dia nahu qolihi qala rajulani. Rajulani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Jadi kalau kita mengingat pelajaran tentang isim-isim di awal bahasa tanda i'rabnya, maka tanda rafa itu untuk isim ada 3 saja. Kalau dengan dhammah, ya dengan wawu atau alif. Adapun untuk sebutun nun, maka dia hanya pada af'al khamsah. Nah, isim tidak demikian. Ya, kalau untuk isim maka tanda rafa itu kalau tidak dengan dhammah, wawu atau alif. Maka kita bisa mencari tahu mana di kalimat tersebut yang merupakan fa'il ya dengan melihat ciri-ciri tersebut. Nah, itu adalah fa'il yang berupa isim dhahir ya, yang pertama. Tsaniyan al-fa'ilul mudmaru. Penulis matan pensyarah kemudian menukil perkataan penulis matan tentang fa'il yang berupa isim dhamir. Qala al-musannifu wal mudmaru, isim yang tidak dhahir, yang berupa dhamir ya, berupa kata ganti, isna asyara. Jumlahnya ada 12. Kemudian beliau memberikan contoh-contohnya. Nahu qaulika darabtu, seperti misalnya darabtu. Maka di sini ada fi'il sekaligus fa'il. Tapi tidak kita jumpai isim dhahir setelah fi'ilnya ya, karena memang fa'ilnya berupa dhamir ya. Demikian pula darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba, wa darabat, wa daraba, darabu, wa darabna. Nah, setelah fi'il tersebut tidak ada fa'il. Tapi yang namanya fi'il ya, atau fi'il maklum dalam hal ini, maka pasti nanti ada fa'ilnya. Nah, kalau tidak kelihatan isim dhahir sebagai fa'il, maka berarti fa'ilnya berupa dhamir. Ya, seperti contoh-contoh yang diberikan oleh penulis matan. Qala syarih, kemudian menjelaskan perkataan mu'allif, lamma faragal musannifu minal kalami alal fa'il dhahiri, setelah penulis matan selesai menyebutkan fa'il berupa isim dhahir, syara'a fi dzikril fa'ilil mudmari, maka beliau mulai melanjutkannya dengan menyebutkan fa'il yang mudmar dhahir ya, berarti dhamir. Wal fa'ilul mudmaru awid dhamiru, maka fa'il yang mudmar atau ghairu dhahir, atau dengan kata lain dia adalah dhamir, huwa ismun yaqumu maqamal fa'il dhahiri. Dia adalah ya fa'il berupa isim dhahir, berupa isim dhamir, adalah isim. Nah, isim yang menempati posisinya fa'il yang dhahir, yang menggantikan posisi fa'il yang dhahir. Ya, karena namanya dhamir itu adalah sesuatu yang menggantikan sesuatu yang dhahir. Ya, dhamir itu pengganti isim dhahir. Sederhananya dhamir adalah kata ganti. Lalu kita mengatakan
dhahaba Muhammadun ilal madrasati wa darasa Muhammadun al-lughatal arabiyyata warja'a Muhammadun ilal baiti. Maka daripada kita menyebutkan Muhammadun berkali-kali dalam kalimat, maka lebih bagus kalau kita gantikan Muhammad, kata-kata Muhammad berikutnya dengan kata ganti saja. Jadi cukup disebutkan isim dhohirnya satu kali saja di awal. Adzaba Muhammadun wa darasa lughatan arabiyyata tsumma raja'a ila baitihi. Ya, daripada menyebutkan Muhammad berkali-kali, maka boleh kita gantikan fa'ilnya itu dengan isim dhamir, menggantikan isim dhohir. Ya, dhamir itu kata ganti. Wa huwa ala nau'aini. Dan dhamir di sini terbagi menjadi dua jenis. Barizun wa mustatirun. Ya, ada dhamir barizun, ada dhamir mustatirun. Apa itu barizun? Ya, baris itu al-harat suratuhu, ya, bentuknya itu tampak dalam kalimat. Ya. Adapun mustatirun maka ya tidak tampak. Sebagaimana penjelasan pensyarah berikutnya, al-fa'ilul dhamirul barizu, fa'il yang berupa dhamir baris, atal musannifu bi amsilatin lil fa'ili indama yakunu dhamiran barisan muttasilan bi fi'lihi. Nah, penulis matan sebenarnya sudah menyebutkan contoh-contoh fa'il yang berupa isim dhamir baris, ya, dhamir muttasil yang baris. Itu ketika menyebutkan contoh tadi, ya, penulis sebenarnya sudah menyebutkan ya kapan atau yang mana fa'il berupa dhamir baris tersebut. Wa huwa ta'ul fa'ili. Nah, yang cukup jelas diantaranya ta' fa'il. Ya, jadi pada contoh dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum dan dorobtunna serta dorobtu, maka itu semuanya adalah ta' fa'il. Ya, tak berharokat pada akhir fi'il madhi itu adalah ta' fa'il. Dia adalah dhamir, ya, dhamir mutasil baris. Kemudian na al-fa'ilina, na yang menunjukkan pelakunya mutakalim, tapi nah di sini maksudnya adalah kami atau kita. Pada dorobana, nah di situ ya, nah yang panjang adalah na al-fa'ilin istilahnya. Nah, dia juga merupakan dhamir. Ya, dalam hal ini dhamir baris karena ada wujudnya dalam kalimat. Serta aliful itsnain dalam doroba atau dorobata. Nah, itu alifnya di situ namanya aliful itsnain. Dia adalah dhamir baris, ada wujudnya. Kemudian wawul jama'ati, ya, pada dorobu. Nah, wawu di situ adalah dhamir, ya, namanya wawul jama'ah, menunjukkan jamak laki-laki. Ada wujudnya wawu, ya, serta nun niswah. Nah, pada dorabana pendek, ya, tanpa alif. Maka nun di sini, nah, dia juga termasuk dhamir, ya, dhamir baris karena ada wujudnya. Dan ta' fa'il, nal fa'ilin, alif itsnain, wawul jama'ah, nun niswah. Berupa dhamir atau fa'il yang berupa dhamir baris karena ada wujudnya. Fa'il berupa dhamir ada dua macam, ada barizun dan mustatirun. Barizun itu ada wujudnya, seperti yang ada tak berharokatnya pada akhir fi'il madhi, itu namanya dhamir baris sebagai fa'il. Adapun tak sukun pada dorobat, maka dia bukan tak fa'il karena dia tidak berharokat, dia sukun. Nah, namanya tak ta'anis sakinah, dia adalah tanda ta'anis, ya, tanda untuk fi'il. Dan fa'il yang berupa dhamir juga ada dua macam. Ya, dhamirnya dhamir yang baris, tadi wujudnya itu ada, ya, tanpa lafadznya. Dan
ada pula nanti yang fa'il berupa dhamir mustatir. Berarti wujudnya tidak tampak. Kemudian pensyarah menyebutkan beberapa, atau lebih tepatnya beliau meringkaskan ya, setelah mu'alif memberikan contoh-contoh fa'il berupa isim dhamir yang baris, maka kemudian pensyarah meringkaskan bahwasanya nomor-nomor baris tersebut diantaranya ta fa'il, na al fa'ilin, kemudian alif isnain, wawul jamaah, serta nun niswah. Ya, lo sebutkan ringkasnya ada 5. Adapun ta fa'il, kemudian juga na fa'ilin, maka kedua jenis dhamir baris ini hanya ada pada fa'il yang fi'ilnya itu fi'il madhi. Ya, karena ta fa'il dan na fa'ilin itu bersambungnya. Kalau fi'ilnya adalah fi'il mudhari, maka ya tidak ada ta fa'il ataupun na fa'ilin. Berbeda dengan 3 macam dhamir baris berikutnya, yaitu alif itsnain, aul jamaah ataupun nun niswah. Maka ketika dhamir baris ini bisa ada pada fi'il madhi, bisa pula ada pada fi'il mudhari, dan jika bisa ada pula setelah fi'il amar. Tapi yang 2 pertama maka hanya terletak setelah fi'il madhi. Ta'ul fa'ili. Manakah yang dimaksud dengan ta' fa'il? Ya, kalau kita tadi perhatikan dari contoh mu'alif ya, dari yang fi'il madhi yang bersambung dengan huruf ta, entah itu tati atau tu atau tumatum atau tunama, itulah ta' fa'il. Ya, karena sama-sama tak, maka ya, dibedakan supaya tidak membingungkan. Misalnya ta'ti lidalalati alal mutakallimil wahidi awil mutakallimati al wahidati. Nah, dia bisa menunjukkan mutakallim satu, tunggal. Ya, entah mutakallimnya itu orang bicara itu laki-laki ataupun perempuan, maka ta fa'ilnya diharokati dengan dhammah. Seperti misalnya dorobtu. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan yang berbicara, maka kalau dia mengucapkan maka dorobtu, ya, ta fa'ilnya didomahkan. Wa ta'ti lidalalati ala mukhatabi atau mukhatabati. Maka ta'fal juga bisa menunjukkan maksudnya itu mukhatab, orang yang diajak bicara. Kalau laki-laki nanti dorobta, lawan bicara kita adalah laki-laki tunggal, maka kita mengucapkan dorobta. Kalau mukhatabah, ya, dia perempuan tunggal, maka dorobti. Ya, dibedakan antara laki-laki ataupun perempuan kali ini. Kalau tadi ketika mutakalimnya itu mau laki-laki atau mutakalimah perempuan, maka sama-sama didomahkan. Tapi ketika mukhatab, maka pakai ta, mukhatabah maka pakai ti. Nah, ta fa'il juga bisa lidalalati alal mukhatabah ini, awil mukhatabata ini. Dia bisa juga berlaku menunjukkan mukhatab 2 atau mukhatabah 2. Seperti misalnya dorabtuma. Maka di sini kalau mukhatabnya itu 2, laki-laki atau perempuan, maka ta fa'il berharakat dhammah, kemudian diberikan tanda tasniyah, ya, dikasih alif di situ, ya. Jadinya tuma. Atau lidalati ala jam'il mukhatabin. Dia menunjukkan jamak mukhatab yang jamak laki-laki, seperti dorabtum. Ya, dikasih tanda jamak, ya, dikasih mim. Nah, jadilah dorabtum. Tumnya itu taknya ta fa'il. Atau menunjukkan jam'il mukhatabat. Ya, mukhatabnya perempuan jamak. Nah, dikasih tanda
perempuan jamak, kasih nun, jadilah darabtunna. Ya, taknya tak fa'il. Jadi tak fa'il bisa menunjukkan baik mutakalim, mukhatab ataupun yang tunggal, yang ganda ataupun jamak, yang laki-laki ataupun perempuan. Itu bisa ditunjukkan oleh tak fa'il. Hanya saja nanti untuk membedakannya supaya tidak membingungkan, maka taknya diberi harokat yang berbeda ataupun dikasih tanda jamak laki-laki atau jamak perempuan, atau dikasih tanda tasniyah. Itu tak fa'il. Ya, di akhir fi'il madhi itu taknya tak fa'il. Kemudian ada pula dhamir baris, yaitu na al-fa'ilin. Apa itu? Ya, ta'ti lil mutakallimil muta'addadi awil wahidi al-mu'azzimi nafsahu. Ya, dia menunjukkan orang yang bicara, ya, baik dia itu yang banyak, ya, terbilang. Ta'addada itu maknanya berbilang. Tapi bisa juga fa'il itu maksudnya mutakalim wahid. Tapi kenapa kok nggak pakai itu? Kan kalau mutakalim wahid tadi ya pakai tafa'il, ya, darabtu. Itu mutakalim wahid maksudnya. Tetapi untuk fa'ilin dia juga bisa. Ya, fa'ilin selain menunjukkan mutakalim jamak banyak, juga bisa digunakan untuk mutakalim tunggal. Tetapi maksudnya di sini al-mu'azzim nafsahu. Itu dalam rangka untuk mengagungkan diri sendiri, membesarkan, maka dia menggunakan satu orang tunggal, menggunakan dorobna. Nah, ini seperti kalau mungkin dalam bahasa kita itu seorang penceramah ketika dia menyampaikan ceramahnya menggunakan kata kami, padahal yang bicara cuma satu. Ya, dalam rangka untuk merendah kalau dalam bahasa kita. Karena dalam bahasa Arab menggunakan domir fa'ilin, padahal yang bicara itu adalah mutakalim tunggal, itu untuk mengagungkan dirinya, membesarkan dirinya. Nah, seperti misalnya kalau ketika Allah berfirman khalaqana, padahal penciptanya tentu saja tidak banyak, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, catatan dorobata taknya bukan tak fa'il, meskipun dia diharokati karena asalnya dari dorobat. Taknya adalah tanda taknis. Kemudian karena mau digunakan untuk menunjukkan untuk dua orang, maka dikasih alif itsnain. Maka kalau dorobat dikasih alif itsnain, kan di situ sukun ketemu sukun, taknya sukun, alif juga tidak bisa diharokati, ya, sukun ketemu sukun, maka dikasih harokat yang sesuai. Nah, taknya diharokati dengan fathah, jadilah dorobata. Asalnya dorobat, ya. Pada dorobata, anak ulangi, alifnya itu domir, ya, alif itsnain namanya, ada bentaknya itu tak taknis. Kemudian wawul jama'ati ta'ti lidalalati alal ghaibin. Seperti dorobu. Ya, wawu di sini yang datang setelah fi'il madhi itu adalah wawul jama'ah, menunjukkan jamak laki-laki. Kata ganti orang ketiga ghaib. Untuk alif itsnain, wawul jama'ati dan nun inas, maka meskipun di sini contohnya itu untuk hanya berupa fi'il madhi, sebenarnya alif itsnain, wawul jama'ah dan nun inas ini adalah domir-domir baris yang juga bisa ada pada fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Alif itsnain misalnya pada fi'il mudhari yatribani atau tatribani, atau dalam amar idriba. Atau mau jamaah misalnya yatribuna atau tatribuna atau idribu ketika amar. Atau yang nun inas misalnya yatribna, tatribna atau idribna. Ya, bisa pada selain fi'il madhi. Adapun tak fa'il dan fa'ilin ini nanti ketemunya kalau domir tersebut, domir baris, datang setelah fi'il madhi. Fakulu ma dzukira minad dhamairi, maka semua yang disebutkan tadi yang berupa domir-domir, ya, domir baris tadi, yu'rabu fi mahalli raf'in fa'ilun, maka i'rabnya itu tidak dikatakan marfu meskipun fa'il itu hukumnya rafa.
Ya, karena dia li'annaha mabniyatun, karena dia mabni. Nah, kita katakan dhamir tadi yang sebagai fa'il fi mahali raf'in, ya, fi mahali raf'in fa'ilun, ya, berada pada posisi rafa'nya fa'il. Li'annaha mabniyatun, karena dia termasuk isim mabni. Isim mabni tidak marfu, tidak mansub, tidak majrur, tetapi fi mahali. Ya, nanti i'rabnya itu kalau menempati kedudukan ya fi mahali. Ya, wahia tubna ala ma sumi'at alaihi, dan yaitu nanti mabninya di atas apa? Ya, alama sumi'at alaihi. Ya, atas, nah, dia mabni sesuai dengan bagaimana ia didengar. Misalnya ala domi, seperti dalam ad-darabtu. Maka tak di situ ta'al mutaharik, ya, mabniun ala domi, tidak ala domati tetapi ala domi, ya, berbeda. Ya, ala domi in kanat madmumatan, ya, kalau dia itu dihargai doma seperti darabtu tadi, tidak kita katakan mabniun ala ad-domati, ya, karena untuk ya fi'il kata-kata yang mabni itu nanti mabninya atas apa? Ya, atas sebagaimana ia didengar. Nah, maksudnya ala domi ini ya karena dengan mengumpulkan bibir. Ya, seperti kalau kita mau mengucapkan huruf u atau wawu atau domah, maka ala domi, mabni itu dengan domi. Wa alal fathi in kanat maftuhatan, dan kita katakan suatu kata yang mabni atau domir itu mabni alal fathi, nah, in kanat maftuhatan, kalau dia di fathah, harokat fathah, maka kan dengan membuka mulut, maka mabniun alal fathi namanya, karena membuka mulut, yaitu fathah. Wa alal kasri in kanat maksuratan, sebagaimana tadi alat domi alal fathi sesuai dengan bagaimana ia dibunyikan, maka ketika ia berharokat kasrah juga kita katakan mabniun ala al kasri. Atau ala sukuni in kanat sakinatan, nah, kita katakan ala sukuni kalau dia itu tidak berharokat. Ya, catatan kaki, wa kadza yuqalu fi baqiyatil asma'il mabniyati idza waqa'at mawqi'al fa'ili. Nah, demikianlah seterusnya pada semua isim-isim mabni apabila ia menempati posisi fa'il, maka nanti di i'rab mabniun ala apa, sesuai dengan dia bacanya, suaranya, bunyinya di akhir kata seperti apa. Bisa mabniun ala dhammi, ala al-fathi, ala al-kasri, atau ala sukuni, ya, fi mahali raf'in fa'ilun. Ya, fatakulu fi i'rabi, maka engkau bisa i'rabnya dengan misalnya seperti kata darabtu, fi'lun, nah, darabtu ini fi'lun madin mabniun ala sukuni, ya, mabninya ala sukun karena ya darab, ya, tidak berharokat, maka mabniun ala sukuni itu untuk fi'ilnya. Adapun untuk tak fa'ilnya, tu-nya, wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi, ya, karena dia didomahkan, maka mabniun ala dhammi, ya, fi mahali raf'in, di tempat rafa sebagai fa'il, ya, fa'ilun. Nah, ini berlaku untuk semua kata-kata atau isim-isim yang mabni, maka kita katakan mabniun ala dhammi, mabniun ala al-fathi, mabniun ala al-kasri, atau mabniun ala sukuni. Saya bagaimana dia bunyi terakhirnya, bunyi di akhir kata tersebut. Kemudian fi mahali, sesuai dengan kedudukannya. Kalau dia sebagai fa'il maka fi mahali raf'in. Kemudian berikutnya penjelasan tentang fa'il berupa dhamir mustatir. Kata pensyarah, fa'il lam yakunil fa'ilu isman dhahiran wala dhamiran barizan. Maka apabila fa'il itu tidak didapati berupa isim dhahir, tidak pula dia dhamir baris, ya, tidak tampak ada isim dhahir, tidak tampak ada dhamir yang baris di situ, bahwa dhamirun mustatirun, maka nanti fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Nah, dhamir mustatir ini laisa lahu wujudun dhahirun fil kalami, tidak ada wujudnya dalam kalimat.
Ya, laisa lahu wujudun zahirun fil kalam. Tidak tampak lafadznya. Wa innama yuqaddaru ala hasabil makna. Tapi nanti kita tentukan bahwasannya fa'il dari fi'il tersebut atau fa'il dari satu fi'il adalah dhamir mustatir, diperkirakan dari maknanya yang ada dalam kalimat. Misalnya Zaidun dhahaba atau Hindun dhahabat. Nah, di sini maksudnya adalah Zaidun dhahaba, yaitu siapa yang dhahaba? Huwa. Pada Zaidun dhahaba, setelah kata dhahaba, setelah fi'il dhahaba, tidak kita jumpai adanya isim dhohir marfu setelahnya. Tidak pula setelah fi'il tersebut ada dhamir baris yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kalau demikian, apakah tidak ada fa'ilnya? Nah, tidak demikian. Pasti ada fa'ilnya fi'il itu. Maka ketika tidak ada isim dhohir ataupun dhamir baris setelahnya, berarti fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Sama juga dengan Hindun dhahabat. Taknya di situ, tak sukun adalah alamatut ta'nis. Tanda bahwasanya pelakunya dari dhahaba ini adalah perempuan. Tapi tidak ada isim dhohir ataupun dhamir baris setelahnya. Berarti fa'ilnya untuk dhahabat juga sama, adalah dhamir mustatir. Nah, maksudnya sini kalau kita lihat mana itu pelakunya atau fa'ilnya di sini, innama yuqaddaru ala hasabil makna. Di sini Zaidun dhahaba, kira-kira siapa pelakunya dhahaba? Ya dia atau huwa. Yang huwa ini kembali maksudnya kepada Zaid. Adapun pada Hindun dhahabat, maka dhahabat dhamir mustatirnya yang mana? Kita perkirakan maksudnya di sini dhahabat itu yang pergi adalah hiya, perempuan. Ya, yang hiya ini maksudnya adalah Hindun. Kalau fa'ilu, maka fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, ya'udu ala Zaidin fil fi'lil awali. Untuk fi'il yang pertama, Zaidun dhahaba, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir, ya takdirnya itu huwa. Dan huwa ya'udu ala Zaid. Maksudnya itu adalah si Zaid. Wa takdiruhu hiya ya'udu ala Hindin fil fi'lil tsani. Untuk fi'il yang kedua, dhahabat, fa'ilnya itu juga dhamir mustatir, takdirnya hiya. Hiya ini ya'udu ala Hindin, maksudnya itu si Hindun. Wala yakhruju takdiru dhamiril mustatiri an hadzaini fi kulli fi'lin madin. Takdirnya dhamir mustatir itu kepada huwa atau hiya, ini pasti untuk fi'il madi, pasti itu kembali kepada dua ini. Ya, untuk fi'il madi, dhamir mustatir itu nanti kalau tidak maksudnya adalah huwa, ya berarti hiya. Ya tidak keluar dari dua perkara ini. Ini kalau dia maksudnya adalah atau dia itu ada pada fi'il madi, tidak keluar dari takdir huwa atau takdir hiya. Selain itu, kalau dia fa'ilnya berupa dhamir, pasti dhamirnya dhamir baris. Ya, dhamir mustatir pada fi'il madi itu tidak keluar dari huwa ataupun hiya. Nah, nanti perkaranya berarti berbeda ketika fi'ilnya adalah fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Nah, ya ringkasnya kalau kita simpulkan tadi, fa'il itu berupa isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Kemudian dia bisa berupa isim dhohir. Kalau tidak tampak berupa isim dhohir, berarti nanti berupa dhamir. Nah, dhamir ini ada dua, dhamir mutasil baris atau dhamir yang mustatir nanti yang kedua. Dhamir baris itu ada 5 macam, tak fa'il, nal fa'ilin, alif isnain, wawul jamaah serta nun niswah. Kalau juga tidak ada dhamir baris pada setelah fi'il, berarti nanti fa'ilnya dhamir mustatir. Nah, khusus untuk fi'il madi, maka takdirnya pasti kalau tidak huwa, itu hiya. Tidak ada dhamir mustatir selain huwa untuk dan hiya untuk fi'il madi. Nah, adapun untuk nanti fi'il mudhari serta fi'il amr, ya bisa kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya karena waktunya sudah habis. Sekaligus kita nanti baca fawaid dan tanbihat. Kemudian ada macam-macam i'rab serta tamrin untuk bab ini. Nah, demikian yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat.
kita cukupkan dulu, dan kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa juhdikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.